Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Dwi Juliska dengan NIM 210201030, mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hubungan antara tingkat stres dengan kejadian gastritis. Judul ini bersumber dari jurnal penelitian dari dosen keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Oke, langsung saja ke materi kita. Di sini saya akan mendefinisikan stres itu apa dan gastritis itu apa. Baik, sama-sama kita ketahui, stres itu secara umum adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Seseorang biasanya mengalami stres ketika tuntutan yang diberikan padanya lebih besar dari kemampuannya untuk mengatasinya. Stres bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Stres merupakan reaksi yang sepenuhnya wajar dialami semua orang dari waktu ke waktu ketika dihadapkan pada situasi yang membuat mereka merasa tertekan. Stres juga dapat menimbulkan kecemasan yang erat kaitannya dengan pola hidup. Gangguan kecemasan dapat mengakibatkan berbagai respon fisiologis, diantaranya gangguan pencernaan. Produksi asam lambung akan meningkat pada keadaan stres. Kadar asam lambung yang meningkat dapat mengiritasi mukosa lambung, dan jika hal ini dibiarkan lama-lama dapat menyebabkan terjadinya gastritis. Selanjutnya, definisi dari gastritis atau yang sering dikenal dengan MAH adalah peradangan yang terjadi pada lapisan dinding lambung dalam kantung nasi. Kondisi ini ditandai dengan adanya nyeri di bagian ulu hati. Jika dibiarkan secara terus-menerus, gastritis dapat menimbulkan komplikasi serius seperti tukak lambung. Hal-hal yang dapat terjadi jika gastritis kambuh yaitu yang pertama, nausea and vomiting, artinya mual dan muntah. Kedua, abdominal bloating, artinya perut terasa kembung setelah makan. Ketiga, abdominal pain, artinya bagian perut dan sekitarnya terasa nyeri dan sakit. Keempat, loss of appetite, yang artinya tidak nafsu makan. Kelima, indigestion, yang artinya gangguan pencernaan. Keenam, burning feeling, yang artinya perut bagian dalam terasa panas. Lanjut ke penyebab gastritis. Penyebab gastritis ini kambuh, salah satunya yaitu karena stres. Dapat memicu kambuhnya gastritis dikarenakan salah satunya telat makan, nafsu makan berkurang, tidak selera untuk makan, lebih memikirkan hal yang membuat banyak pikiran, kemudian stres. Stres dapat mempengaruhi psikologi seseorang yang berupa kegelisahan, kelesuan, depresi, kelelahan, kehilangan kesabaran, dan harga diri rendah. Sedangkan dampak pada perilaku seseorang berupa peningkatan konsumsi alkohol dan rokok, tidak nafsu makan, atau bahkan makanan yang berlebihan. Penderita yang mengalami stres seringkali mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Misalnya pada lambung sering terasa kembung, mual, dan pedih. Hal ini disebabkan karena asam lambung yang berlebihan yang dikenal sebagai gastritis atau MAH. Cara pencegahan gastritis ini dengan melakukan aktivitas yang positif, yaitu seperti berolahraga. Kegiatan ini dapat melemaskan otot-otot tubuh yang tegang dan mampu melepaskan hormon alami yang menimbulkan rasa senang. Olahraga juga dapat membantu untuk membuat lambung menjadi lebih sehat, sehingga risiko untuk mengidap gastritis semakin kecil. Kedua, menghindari makanan tertentu. Diketahui memang beberapa makanan dapat mendorong tubuh untuk menghasilkan asam lambung lebih banyak. Beberapa makanan tersebut antara lain makanan pedas, makanan berlemak, dan kandungan kafein. Contoh makanan pedas yaitu yang makanan banyak cabai. Contoh makanan berlemak yaitu lemak daging, gulai, goreng-gorengan. Contoh kandungan kafein yaitu rokok atau alkohol. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Selalu pastikan kamu mendapatkan waktu tidur yang cukup agar tubuh tetap sehat. Jika kamu takut asam lambung dapat naik hingga ke kerongkongan, cobalah untuk memposisikan kepala lebih tinggi dari badan. Baiklah, di kesempatan ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih telah mendengarkan hingga selesai. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita bersama. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.